Bos, ini uangnya. Oke, adik kecil, silakan makan apa saja di sini. Ambil apa yang kamu mau makan. Lihat mau makan apa. Nasi. Nasi, ya. Tambahkan sedikit lagi. Saya ambil yang ini. Oke, teru. Ini. Tahu. Tahu, ya. Oke. Sama itu. Ini. Dek, kamu kecil banget. Kamu sanggup habisin semua yang kamu ambil? Ini cuma lauknya aja. Orang dewasa aja belum tentu habiskan sekali makan. Anak kecil mana makan sebanyak itu. Dia pikir ini prasmanan $10, jadi bisa seenaknya buang-buang makanan. Saya tidak membuang-buang. Saya bisa habiskan semuanya. Kalau begitu, silakan makan. Dek, di toko kami, makanannya cuma boleh dimakan di sini. Tidak boleh dibawa pulang, oke? Sudah tahu dia pasti tidak sanggup habisin. Ternyata mau dibawa pulang. Masa sih? Itu kan cuma $10 per orang. Bosnya sudah cukup baik. Masih aja cari untung kecil-kecilan. Orang tuanya ngajarin anaknya gimana sih? Saya tidak cari untung kecil. Saya cuma mau bawa pulang untuk ibu saya. Ibumu? Ibu saya sakit. Beberapa bulan berturut-turut dirawat di rumah sakit. Sampai tidak ada uang sisa sama sekali. Hari ini saya mengumpulkan botol. Cuma dapat $10. Bos, saya benar-benar tidak ada jalan lain. Saya tidak mau ibu saya kelaparan. Lalu ayahmu? Kenapa anak kecil sepertimu keluar mengumpulkan botol? Ayah dan nenek tidak mau kami lagi. Kata mereka, ibu tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Harus bayar sendiri. Saya tidak mau ada apa-apa dengan ibu saya. Jadi saya kerja keras kumpulkan botol untuk biaya pengobatannya. Bos, tenang saja. Saya pulang dulu. Setelah saya pastikan ibu saya kenyang, saya akan kembali mengumpulkan botol. Saya biasanya bekerja sangat keras. Saya bisa kumpulkan beberapa karung botol sehari. Bos, saya pasti bisa bayar utang saya pada Anda. Maaf, salah saya sudah menyalahkan Bapak. Begini, hari ini, silakan makan apa saja yang Bapak mau di sini. Ambil apapun yang Bapak inginkan. Gratis, Pak. Bos, kasih tambah 1 pon daging untuknya. Saya yang bayar. Pas, tambahkan beberapa butir telur lagi. Saya yang beer. Adik, kalau kurang, saya masih punya di sini. Saya punya banyak daging di sini. Sumpit saja belum diangkat. Mari ke sini, ke Om. Makanan di sini, di tempat Om, enak. Gadis kecil. Kek. Saya mencari liontin keselamatan untuk anak ini. Sekarang, sudah tidak diperlukan lagi. Ini. Semoga ibu diberkati, segera sembuh. Terima kasih. Terima kasih. Apa yang terjadi? Bukankah aku mengalami kecelakaan mobil? Tempat ini. Kenapa rasanya sangat familiar? Pemilik restoran prasmanan yang baik hati. Sumbangan-sumbangan dermawan dari orang yang lewat. Aku terlahir kembali. Aku terlahir kembali saat berusia 8 tahun. Bagus. Ibuku masih hidup. Ibu. Nien, apa yang terjadi di sini? Siapa yang mengganggumu? Tidak ada yang menggangguku, ibu. Aku cuma sangat merindukan ibu. Wah. 2 orang rela rugi hanya untuk bersamamu. Sekarang mau pura-pura akrab seperti ibu dan anak, ya? Kamu mau apa di sini? Kamu, anak kecil, sikap apa itu? Berani-beraninya bicara seperti itu Tinggalkan istri dan anak hanya demi menaiki tangga sosial, bahkan tak peduli nyawa istrimu sendiri. Kau benar-benar memalukan. Pantas disebut ayah. Hei,
gadis kecil, sudah lama tidak dipukul. Ya, gatal, ya? Hentikan. Gucing, kalau kau berani sentuh Nian, aku akan lawan kau sampai mati. Enaka, jangan buang waktu lagi dengan mereka berdua. Mari kita urus bisnisnya. Lin Sueyun, aku tak mau berdebat soal itu semua. Sekarang, cepat tanda tangani perjanjian cerai dan ajukan ke kantor pencatatan sipil. Aku bisa bayar biaya pengobatanmu. 4. Perjanjian tentang waktu berlaku perjanjian. Perjanjian ini dibuat rangkap 2, dan kau tidak hanya menuntut aku pergi dengan tangan kosong. Kau juga ingin aku mengakui bahwa Nian bukan anakmu, tapi anakku dengan pria lain. Tentu saja. Anakku sudah menarik perhatian putri dari Longteng Group. Kau tahu Longteng Group, kan? Itu perusahaan raksasa dengan nilai pasar ratusan miliar. Begitu mereka menikah, kita akan melezat tinggi. Benar. Aku harus berdiri di depan Lin, menjaga citra pria baik. Dia tidak keberatan aku pernah menikah. Tapi, dia tidak bisa terima kalau aku punya anak. Demi masa depanku. Dunian, hanya bisa jadi anakmu dengan pria lain. Gucing, Apia Yang Kau, Beijing Gan. Aku bisa cerai denganmu, tapi aku sama sekali tidak boleh nodai nama baik Nian. Bagaimana dia bisa menikah nanti? Lin Sueyun, Jangon Menelak Jamun Bake, Nanti Terpaksa Minum Hukuman. Kehidupan sebelumnya ibu melakukan semua itu demi aku. Dia tidak pernah menandatangani kontrak itu, bahkan sampai meninggal. Akibatnya, dia tidak punya uang untuk berobat, akhirnya meninggal di ranjang rumah sakit sambil tersenyum. Di kehidupan ini aku harus mengubah takdir ini. Ibu reputasi memang penting, tapi aku hanya ingin ibu hidup dengan baik. Kalau tidak, tanda tangan saja dulu. Tak bisa ditebak, gadis ini, bahkan lebih tajam darimu. Itu juga benar. Apa artinya reputasi? Kalau nyawa hilang, maka semuanya hilang. Tidak. Aku tidak akan pernah menandatangani perjanjian ini. Jangan harap. Kau, perempuan. Kau mengabaikanku saat aku bicara, aku harus pegang tanganmu. Kau tidak akan puas sampai kami tekan sidik jarimu. Kami kesini untuk menyuruhnya menandatangani. Kenapa kau pakai kekerasan? Aku cuma mendorong sedikit, dan anak ini jatuh ke tanah. Cepat kita pergi dari sini. Supaya mereka tidak menyalahkan kita. Ya. Lin Sueyun, Aku kasih waktu 1 hari lagi, tanda tangani ini besok. Atau aku tidak tanggung jawab atas apa yang terjadi nanti. Nian, kau tidak apa-apa? Jangan nakuti ibu. Ibu, aku baik-baik saja, aku cuma mau membuat mereka sedikit takut. Syukurlah tidak apa-apa. Nian, jangan salahkan ibu. Bahkan jika harus mati, ibu juga akan pastikan later belakang kalau argumu bersih. Ibu-ibu tidak akan mati. Aku harus cari uang banyak-banyak sekali untuk menyembuhkan penyakit ibu. Anak baik. Koin tembaga ini. Ini. Tidak berhalusinasi. Aku benar-benar bisa melihat tingkat pengembaliannya. Jadi, untuk mengatakan ini, koin tembaga ini adalah barang yang cukup berharga. Nak, mau beli apa? Om, aku kesini mau jual barang. Apa di sini terima koin tembaga kuno? Koin tembaga kuno? Nak, harusnya Om panggil apa? Om, panggil saja Nian. Oke, Nyon. Koin tembaga ini memang asli. Om ingin tahu, kamu mau jual berapa? Om, aku kan masih anak-anak. Aku tidak terlalu paham seluk-beluk pasar barang antik. Begini saja, Om yang sebut harganya di sini, kalau harganya wajar. Nanti, kalau aku punya barang bagus lagi, aku akan datang ke sini untuk jual ke Om. Oke. Karena kamu percaya sama Om kasih harga yang adil. Harga pasar koin tembaga ini berkisar antara 1.900 hingga 2.100. Om ambil jalan tengah. Kita ambil 2000. Tidak peduli untung atau rugi, semua Om tanggung sendiri. Bagaimana dia? Pengembaliannya 2.000. Ini harga tertinggi yang bisa kujual. Bos ini orangnya jujur. Oke, 2.000, kujual. Ini uangnya untukmu. Terima kasih, Om.
$2.000 untuk biaya pengobatan ibu. Masih jauh dari cukup. Tapi karena aku bisa melihat tingkat pengembalian, maka harus aku manfaatkan sebaik-baiknya kemampuan ini. Cepat dapatkan yang cukup untuk biaya pengobatan. Bos. Saya mau jual batu tinta. Apa di sini diterima? Di sini terima? Batu tinta. Mau dijual berapa? Oh, ini barang pusaka keluarga. Kalau bukan karena lagi kekurangan dana, saya benar-benar nggak mau jual ini. Baiklah kalau begitu. Harga pas $100.000. Ini jelas buatan modern. 100.000 jangan harap. 1.000 pun nggak seharga. Kalau serius mau jual, saya ambil $100. On a moment tu chaîne. Sekilas langsung tahu asal-usul barang ini. Tapi $100 terlalu murah. Paling nggak $700-800. $200. Ini sudah harga tertinggi. Kalau nggak mau jual, coba cari tempat lain. 500, nggak boleh kurang. Tetap 200. Saya nggak akan tambah sepesa pun. Karena Tuan Chen nggak mau terima, saya harus cari tempat lain. Tunggu sebentar, Pak. Nak, ada perlu apa? $500 batu tintanya saya ambil. Ini bagus. Nian. Saya sudah nilai barang ini. Paling cuma seharga 300. Jangan sampai tertipu. Bos Shen, Anda kurang jujur. Ada apa sih? Bukannya Anda yang nggak izinkan orang lain ambil? Nak, jangan dengarkan dia. Dia cuma ngomong sembarangan. Om kasih harga. Asli beneran. Saya jamin, saya nggak bohong. Ini batu tintanya untukmu. Ambil uangnya. Untuk... Silakan. Kamu sudah dewasa sekarang, bahkan menipu anak-anak kecil. Fangu itu mungkin dibeli dari pasar grosir, ya? Tidak, itu bukan cara bicara yang benar. Jalan anti ini. Apakah ada perbedaan antara orang dewasa dan anak-anak? Transaksi sudah selesai, pembayaran dan barang sudah ditukar, tidak bisa dikembalikan. Ini adalah praktik industri. Ya. Barang dan uang dianggap selesai setelah transaksi. Tidak ada pengembalian atau penukaran. Selamat tinggal. Oh, Nina, kamu bertindak terlalu impulsif. Tapi apa yang sudah terjadi, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Hari ini, takdir bahwa kita saling mengenal. Biarkan saya membantu Anda mengurangi kerugian. Saya akan ambil batu tinta ini seharga 500 yuan. Bapak, batu tinta ini, meskipun terlihat seperti buatan modern, saya selalu merasa ini tidak sesederhana itu. Bapak, lihat lagi. Aduh, silakan. Tadi ini jelas buatan modern. Kenapa sekarang berubah menjadi batu tinta kuno asli? Silakan. Mungkinkah? Ini memang barang antik. Hanya saja seseorang telah memodifikasi permukaannya, dilapisi dengan cat modern, menyembunyikan penampilan aslinya. Oh, Nyen sayang, kamu benar-benar luar biasa. Ini, bagaimana saya bisa tidak melihatnya? Bagaimana kamu mengetahuinya? Semuanya beruntung. Tidak, itu bukan hanya keberuntungan. Saya tidak pernah menyangka di usia muda seperti ini, kamu bisa memiliki keahlian yang mendalam dalam barang antik. Kamu praktis seorang jenius. Nian. Saya berniat membeli batu tinta kuno ini. Dengan harga puncak pasar, saya akan memberimu 50.000. Bagaimana? 50.000? Gimana cara bacanya? 50.000. Kamu rasa harganya terlalu rendah? Enggak Om, jangan salah paham. Bukan karena aku rasa harganya rendah. Cuman aku tahu, jual beli barang itu harus menyisakan sedikit untung untuk orang lain. Tapi aku lagi butuh uang mendesak sekarang. Ibuku butuh sejumlah uang untuk biaya pengobatan. Tapi jangan khawatir, setelah penyakit ibuku sembuh, mulai sekarang, barang bagus apapun yang kutemukan, akan kujual semua padamu dengan diskon 10%. Biaya pengobatan? Kamu pasti Gunian yang di berita itu, yang diulas di laporan, bekerja untuk ibumu. Oh, Nina, kenapa nggak bilang dari tadi, yang paling Om hormati, adalah anak yang berbakti seperti kamu? Ya sudah kalau begitu.
Batu tinta ini akan Om tambah 5.000. 55.000. Sebentar lagi, akan Om transfer langsung ke kamu, ke rekening rumah sakit. Gimana? Enggak, Om. Bisa terima 50.000 yuan enggak? Aku sudah sangat bersyukur. Masa ia lalu minta tambahan 5.000 ini? Tolong. Hello, PAK Jiang. Ada waktu untuk menelepon saya? Oh, oke. Nian. Besok ada orang penting yang minta bantuan saya untuk mengautentikasi karya kaligrafi. Nanti, Saya harap kamu bisa datang bantu saya lihat-lihat 5.000 yuan ini. Anggap saja sebagai upah atas kerja kerasmu, ya? Terima kasih, Om. Cepat bangun. Kalau begitu Om tunggu kamu di toko besok. Karya kaligrafi ini. Om Chen. Nian. Kamu sudah datang? Cepat ke sini. Xiao Yong. Sejak kapan kamu mulai menerima murid? Oh, Lao Jiang. Jangan terlalu memuji saya. Saya memang ingin menjadikan anak ini murid, tapi saya tidak pantas. Jangan sungkan dengan saya. Di industri ini, siapa yang tidak tahu kamu adalah sosok master? Gimana hasil pemeriksaannya? Kaligrafi ini, apakah benar karya asli Wang Xizhi? Lebih baik biarkan Nian yang lihat. Kamu memang ahli batu tinta kuno, Nian. Pasti juga familiar dengan harta tinta. Tolong lihat karya kaligrafi Pak Jiang ini. Apakah asli? Lao Jiang Yuntia adalah pendiri grup Longteng. Pada saat yang sama dia juga ayah bajinganku itu, yang ingin mendekati kakek yang terhormat itu. Aku Paman Chen. Dia anak kecil. Ngerti apa tentang salinan kaligrafi? Bos Chen, Anda harus menilainya dengan hati-hati. Gulungan kaligrafi ini adalah hadiah dari guru kami untuk memberi selamat kepada Gubernur Jenderal. Kalau penilaiannya salah, akibatnya bisa tak terbayangkan. Justru karena harus sangat berhati-hati, aku tidak berani sembarangan. Apalagi karya asli Wang Xizhi, sangat langka. Aku sendiri hanya pernah melihat satu karya asli. Agak ragu, makanya aku ingin minta pendapat Nian. Dia. Kalau bahkan Bos Chen, Anda saja tidak bisa membedakan, tanya anak kecil, mana ada gunanya. Kalian pasti, jangan remehkan anak ini, pandangannya sangat tajam. Ayo, kamu lihat. Tingkat pengembaliannya cuma 200 kali. Karya asli Wang Xizhi harga lelang awalnya pasti miliaran. Tingkat pengembaliannya tidak mungkin serendah ini. Ini menunjukkan karya kaligrafi ini paling-paling replika. Sebenarnya, menurutku mungkin asli. Tapi apa? Selalu ada yang kurang rasanya. Yang penting asli, sudah bagus. Soal apa yang kurang? Gulungan kaligrafi ini bertahan sampai sekarang, lagi pula sudah lebih dari 1000 tahun. Ada sedikit keanehan itu wajar. masuk akal juga. Karena Xiao Chen yakin ini asli. Itu pasti bukan yang asli, kan? Nian, sudah tahu rahasianya? Paman Chen, gulungan kaligrafi Anda ini bukan yang asli. Bukan asli. Omong kosong banget. Anak kecil, kamu pikir kamu bisa menilai barang antik? PAK Jiang tua. Kepala rumah tangga Jiang. Walaupun Nian masih muda. Aku bisa jamin, keahliannya dalam barang antik tidak kalah sama aku. Apa yang kamu temukan? Katakan saja. Tidak. Bos Shen, kamu mau dengar omongan anak kecil? Nggak masuk akal. Diam. Tentang urusan ngasih hadiah ke gubernur. Mengenai masa depan grup Longteng. Masalah ini nggak bisa dianggap sepele. Tapi sayangnya. Tapi apa? Tapi. Xiao Chen sudah bilang, masih khawatir apa lagi? Hei, nona muda, apa sebenarnya yang kamu rasa aneh? Kalau bisa kenal sama Jiang Yuntian, orang yang sangat berpengaruh, pasti sangat menguntungkan buat masa depanku. Paman Chen, si jahe tua ini, nggak sadar ya? Kalau kaligrafi di karya ini ritmenya tidak teratur? Ritmenya tidak teratur? Oh, kalau kamu bilang gitu, aku baru sadar apa yang terasa aneh. Wang Xizhi adalah master kaligrafi kuno yang hebat. Yang keahlian kaligrafinya termasuk 3 terbaik sepanjang sejarah. Jadi karakter yang dia tulis sendiri pasti punya semangat yang mengalir dan gaya yang koheren.
dan selesai dalam sekali goresan. Tapi lihat goresan di sini, ada kesan jeda yang jelas. Titik ini bisa dilihat dari kedalaman tinta yang berbeda. Benar juga, ungkapannya nggak mengalir dengan lancar. Memang, pemilihan katanya kurang langka. Sayangnya, maksudmu kaligrafi ini kualitasnya bagus? Bukan. Kaligrafinya kuat dan elegan. Walaupun bukan karya asli, tapi juga nggak bisa dibilang karya biasa. Ini artinya apa? Kaligrafi ini seharusnya dari master zaman Ming. Karya replika. Nilainya, walaupun nggak bisa dibandingkan dengan karya asli Wang Zizi. Tapi ini juga karya yang bagus. Pun tidak sebanding dengan karya asli Wang Zizi. Tapi ini juga karya yang bagus. Oh, ternyata ini barang palsu. Wah, hampir saja aku melakukan kesalahan besar. Untungnya Xiao Chen dan nona muda ini membantu saya memverifikasi hasilnya. Semua berkat Nian Nian. Kalau bukan karena dia, aku khawatir hari ini juga akan salah menilai. Jadi, Nian Nian. Bapak Jiang. Hari ini, terima kasih sudah menolong saya. Saya, Jiang Yuntian. Tidak pernah berhutang budi pada siapapun. Katakan, apa yang kamu inginkan. Aku bisa penuhi semua keinginanmu. Budi dari pendiri grup Longteng tidak bisa saya gunakan sembarangan. Bapak terlalu baik, Bapak Jiang. Saya hanya bicara asal saja, tak menyangka bisa berguna untuk Bapak sebuah budi yang begitu besar. Ibu saya mengajarkan sejak kecil, berbuat baik tanpa mengharap imbalan. Jadi Bapak tidak perlu memberi saya apapun. Tak disangka. Anak kecil, bisa punya akhlak seperti ini. Baiklah, kalau kamu sudah bilang begitu, anggap saja Jiang Yuntian berhutang budi padamu. Ah, baiklah. Hasil apresiasi karya kaligrafi ini juga sudah keluar. Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu Bapak lagi. Hati-hati, Tuan Jiang. Tunggu sebentar, Bapak Jiang. Kaligrafi ini, replika ini, aku berikan untuk Nian Nian. Terima kasih, Bapak Jiang. Dan selamat tinggal. Nona kecil. Hari ini kamu benar-benar dapat rezeki. Meski karya ini adalah reproduksi, nilainya setidaknya ratusan juta rupiah. Ratusan juta rupiah, hebat, biaya pengobatan ibu sudah teratasi. Tapi, dia belum menandatangani. Apalagi yang bisa aku lakukan? Lin Chuyun, aku kasih kamu satu kesempatan lagi. Tanda tangan kertasnya sekarang. Jangan salahkan aku kalau kamu tidak. Ibu mertua ini kejam. Jangan pernah berpikir tentang itu. Aku tidak boleh merusak reputasi Nian Nian. Karena kamu sangat peduli pada si tidak berguna itu. Kalau begitu, biar aku beritahu kamu. Saat kamu mati, aku akan menjualnya ke desa terpencil di gunung. Buat dia berharap mati seumur hidupnya. Kamu tidak ingin melihat anak perempuanmu berakhir seperti ini, kan? Kamu, kalau kamu berani memperlakukan Nian Nian seperti itu, aku tidak akan melepaskanmu sampai mati pun tidak. Haha, tidak melepaskan kami? Kalau begitu, tunggulah sampai kamu hidup untuk melihat hari itu. Nanti kita lihat. Iya, ibu benar. Kamu harus hidup dengan baik. Kalau kamu mati cepat, maka gadis terkutuk itu, Gunian. Bagaimanapun juga akan berada di bawah kendali kami. Betul, tidak perlu buang-buang waktu. Tanda tangan saja dokumennya dengan patuh. Dengan begini, bukan hanya kamu bisa bertahan hidup, aku juga masih bisa melihat gadis mati itu tumbuh besar. Tapi kalau kamu tidak menandatangani, kamu berdua, ibu dan anak, hanya akan bertemu di bawah tanah. Kucing, Nian Nian adalah anakmu. Dan juga cucumu. Bagaimana bisa kamu memperlakukannya seperti ini? Anak apa? Hah? Aku saja tidak peduli padamu. Masa aku peduli padanya? Mimpi. Betul. Tidak ada yang bisa menghentikan anakku dari meraih kesuksesan. Untuk kekayaan dan kehormatan ini, mengorbankan satu barang rugi kecil. Apa benar-benar masalah? Cukup omong kosongmu. Cepat tanda tangani kontraknya. Tanda tangani surat cerainya. Dan aku bisa janji tidak akan menggunakan kekerasan. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau jadi kejam. Baik. Aku akan menandatanganinya. Tapi kamu harus berjanji. Jangan sentuh Nian Nian. Dan jangan sekali-kali menjualnya ke seorang bujangan. Tenang saja. Begitu anakku bergabung dengan grup Longteng, kamu pikir kami masih peduli dengan uang receh itu? Satpam. Ada apa ini? Kedua orang ini
Mereka masuk ke kamar rumah sakit ibuku tanpa izin. Bahkan berani memukul ibuku. Tidakkah kalian akan bertindak? Apa? Berani cari masalah di rumah sakit? Salah paham. Ini semua salah paham. Saya adalah suami pasien. Ini adalah ibu mertua pasien. Kami kesini untuk membahas perceraian. Suami pasien, ibu mertua sedang negosiasi cerai. Iya. Lin Chuyun, katakan apakah ini benar atau tidak. Sebaiknya kamu pikir-pikir dulu sebelum bicara. Ayah. Dia adalah suamiku. Ibu bagaimana bisa? Satpam, kalian semua dengar itu? Ini urusan keluarga kami. Karena ini perceraian secara baik-baik, maka mari kita negosiasi di depan kami, untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Baik. Lin Sueyun. Oh, Tanda tangani saja perjanjian cerai sekarang. Kita langsung pergi setelah tanda tangan. Cepat tanda tangan. Kalau kamu berani menunda-nunda keberuntungan anakku, aku tidak akan pernah memaafkan kalian berdua. Parang Zial. Ibu, dokumen ini tidak boleh ditandatangani. Bu, dokumen ini tidak boleh ditandatangani. Kamu mau apa? Dasar anak kecil. Kemarin masih pura-pura akrab sama ibumu. Seakan hubungan ibu dan anak sangat dalam. Hari ini demi nama baik yang jelek, kamu berubah total. Nyawa ibumu sendiri pun tidak kamu pedulikan. Benar, kan? Kalau tidak, kenapa kamu bisa? Sangat egois sampai ekstrim? Gucing Chenlan, kamu pikir semua orang seperti kamu, yang demi menaiki tangga sosial, demi nama baik, bisa melakukan hal-hal seperti ini? Ya, pengobatan ibuku, aku bisa tanggung sendiri. Kamu bisa tanggung? Benar-benar menganggap dirimu penting. Kamu tahu biaya pengobatan ibumu butuh 300.000 penuh? Kamu, bocah 8 tahun, mau dapat 300.000 dari mana? 300.000 saja lupakan. Kalau hari ini kamu bisa keluarkan 30.000, aku akan berlutut dan bersujud padamu. Bagus itu katamu. Asal aku bisa keluarkan 300.000, kamu akan berlutut dan bersujud padaku. Ya, aku yang bilang. Kalau kamu bisa bawa 300.000 untukku, aku, sebagai ayahmu, akan berlutut dan bersujud padamu. Semua orang bisa menjadi saksi. Baiklah kalau begitu, buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik, ini apa? Mata anjingmu, lihat baik-baik apa ini? Bagaimana mungkin, anak perempuan sialan ini? Dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Ya ampun, nak, kamu bodoh sekali. Barang kecil ini, ambil saja kartu bank manapun. Lalu itu membuatmu jadi orang kaya. Aku punya lebih dari 10 kartu bank di rumah. Jadi, bukankah itu membuatku orang terkaya di Jiangcheng? Kukira dia benar-benar kaya. Dia kuma anak 8 tahun. Dia tidak seharga uang sebanyak itu. Kamu benar sekali. Apa aku salah bicara? Apa di kartunya ada 300.000? Kenapa tidak kamu gesek saja dan lihat sendiri? Paman, tolong panggilkan perawatnya. Bilang aku perlu bayar biaya pengobatan. Oke, aku akan suruh orang panggilkan perawat sekarang juga. Sok-sokan. Apa ini sok-sokan? Kamu akan tahu setelah gesek kartunya. Siapa yang perlu gesek kartu? Oh, dia itu. Katanya di kartunya ada 300.000. Aku ingin lihat apa benar. Nyenyan, jangan main-main. Mana mungkin kamu punya uang sebanyak itu? Begini nih. Cus, jangan buang-buang waktu lagi. Cepat suruh ibumu tanda tangan. Apa? Masih nggak percaya? Kalau nggak percaya, ya buruan gesek kartunya. Aku juga mau lihat. Apa beneran ada 300.000 di kartu ini? Baiklah, aku yang gesek. Kakak perawat, passwordnya 66, isinya 300.000, cukup untuk biaya pengobatan. Ingat kamu. Kamu nggak bercanda, kan? Nggak bercanda, begitu digesek langsung ketahuan. Oh. Mana dasar anak kecil, masa ada uang sebanyak ini? Betul, uang ini pasti hasil curian. Nggak usah dibahas apakah aku bisa mencurinya atau tidak, maupun aku bisa mencurinya. Kamu kasih tahu aku, mana bisa aku mencuri 300.000. Aku nggak peduli. Pokoknya, uangmu pasti asalnya nggak jelas. Asal-usulnya nggak jelas. Mendingan kamu ngaku cepat-cepat. Uang ini dapatnya dari mana? Kalau nggak, aku laporkan ke polisi. Dari mana aku dapat uang ini bukan urusanmu.
Silakan laporkan ke polisi kalau mau. Tapi sebelum itu udah waktunya buat penuhi taruhanmu. Taruhan apa? Siapa yang taruhan sama kamu? Gini nih, hari-hari nggak belajar yang baik-baik. Cuma ngurusin hal-hal nggak penting. Masih lebih baik daripada kalian orang tua yang berani judi, tapi nggak berani ngaku. Jangan ngomong sembarangan. Gucing jangan harap bisa ngeles cepat berlutut dan sujud sama aku. Maksudnya Jilis APA, apa maksudnya berlutut sujud? Aku nggak ngerti apa yang kamu omongin. Omong kosong. Barusan aku dengar jelas. Kalau anak ini punya 300.000, kamu langsung berlutut dan nyembah dia di tempat. Kenapa sekarang nggak berani ngaku? Gini nih. Kamu udah gede, nggak punya kata-kata sama sekali. Hidup selama ini cuma jadi anjing. Kalian semua ngomong sembarangan. Aku cuma bercanda. Masa kamu anggap serius? Siapa yang bercanda sama kamu? Aku nggak main-main. Dangeya. Kalau hari ini kamu nggak penuhi janjimu dengan baik, aku dan teman-temanku akan bantu kamu nyembah. Pawote. Sujud dan terus-terusan nyembah. Donkali. Jangan kira kalian bisa bertindak semaunya. Hanya karena jumlah kalian lebih banyak, aku bisa-bisa melaporkan kalian. Silakan laporkan kalau mau, tapi hari ini kalian harus bersujud. Berani sekali kalian. Kalian tahu siapa anakku? Dia sebentar lagi akan menikah dengan putri dari Longteng Group. Kalian perlakukan dia seperti ini. Hati-hati di kemudian hari. Kalian tidak akan tenang. Sudah kuduga. Mana mungkin ada orang yang tega meninggalkan istri dan anaknya? Ternyata kamu sudah menggantungkan diri pada dahan yang lebih tinggi. Dan jadi orang yang suka karimuka. Biar ku kasih tahu. Bro, yang paling ku benci di dunia ini adalah laki-laki yang cuma mau numpang hidup seperti kamu. Hari ini, bahkan ketua Longteng Group pun, kalau datang, harus bersujud di depanku. Sujud. Satpam sialan ini keras kepala sekali. Sepertinya lebih baik kamu bersujud saja. Kalau tidak, mereka pasti tidak akan membiarkan kita pergi. Ebio, aku adalah ayah dari si kecil manis ini. Apalagi, aku juga akan mengambil alih Longteng Group. Mana mungkin aku bersujud padanya? Sepertinya kamu butuh aku dan teman-temanku untuk membantumu bersujud. Hari ini kamu harus bersujud. Hey, tunggu dulu. Jangan sentuh dia, aku akan bersujud. Cukup kan kalau aku yang bersujud? Sayang. Ayah sedang bersujud. NK. Kamu tidak takut kena petir dari langit? Kamu tidak perlu bersujud padaku. Tapi kamu harus bersujud di depan ibuku. Untuk perilakumu yang memalukan dan tidak manusiawi bersujud dan bicara. Baik. Bersujud dan minta maaf padaku. Baiklah, taruhannya sudah kupenuhi. Bisa kita pergi sekarang? Kaki kamu punya sendiri. Siapa yang bakal nahan kalau kamu mau pergi? Cuma, sekarang aku udah gede banget. Gak punya pikiran mandiri sama sekali. Gak heran cuma bisa jadi laki-laki Phoenix. Hahaha. Tunggu aja. Nanti, cepat atau lambat, aku bakal bikin kamu gak bisa hidup di Jiangcheng. Sama kamu juga, sayang. Danger ya. Urusan kita belum beres. Ayo pergi. Terima kasih, Pak. Gak usah bilang terima kasih. Kamu, anak yatim sama janda, udah susah banget. Gak boleh biarin si pemalas ini terus-terusan. Nindas kamu. Sudah ya, Nian. Kamu di sini temanin ibumu. Kami pulang dulu. Dah, Pak. DH. Nian, ibu tanya. Dari mana uang 300.000 kamu? Bu, aku nggak tahu gimana jelasinnya ke ibu. Tapi jangan khawatir, uangnya benar-benar bersih. Ibu tahu kamu anak baik. Karena kamu punya alasan sendiri. Ibu nggak akan tanya lagi. Tapi ibu percaya sama kamu. Kamu nggak akan berbuat salah. Benar-benar bikin kesel. Dua orang imut-imut ini. Begitu aku nikah sama Lin, aku bakal kasih pelajaran. Tapi anakku, si pemboros itu masih nggak mau tanda tangan. Kalau Lin sampai tahu, kamu punya anak perempuan lain. Gimana nanti? Hello, Lin. Kenapa tiba-tiba nelpon? Apa? Oh, aku ngerti sekarang. Siapa bilang nggak ada Ada APA, NAK. Lin menelpon you. Katanya apa?
Kekek Linlin, Pak Tua Jong. Mau memberi hadiah untuk gubernur, tapi mereka beli produk. Sekarang seluruh keluarga Jiang kalang kabut kebingungan. Apa hubungannya dengan kita? Ryu lupa. Paman ketiga itu ahli di dunia batu giok. Kita bisa minta paman ketiga turun tangan. Itu pasti bisa. Bantu Pak Tua Jiang selesaikan urusan besar. Kalau kita berhasil urus ini, nanti saya perkirakan, walaupun keluarga Jiang tahu, saya punya anak perempuan, nanti juga sama saja, tutup mata. Benar juga. Tapi apa? Saya dangkal. Yang gubernur sukai sebenarnya barang antik. Apa hubungannya dengan giok? Kekek Jong. Kasih barang antik ke gubernur. Itu karena, gubernur suka barang antik. Tapi mereka tidak tahu. Istri gubernur, tapi yang ibu suka itu batu giok, kan? Kalau kita dekakan diri dengan Nyonya gubernur, apa bedanya dengan dekat dengan gubernur sendiri? Iya. Daripada menyenangkan gubernur, menyenangkan istri gubernur. Sama pentingnya. Nak, ayo cepat cari paman ketigamu. Kalau gitu, ayo pergi. $300.000 cuma bisa meringankan biaya pengobatan untuk sementara. Untuk menyembuhkan ibu sepenuhnya butuh uang yang cukup banyak. Lagi pula saya juga mau pastikan ibu hidup dengan baik. Saya harus cari cara cari uang lebih banyak. Nian, ada yang telepon cari kamu. Oh, sorry, sir. Halo, boleh tahu siapa ya? Nian itu saya Paman Chen. Paman Chen. Gimana caranya bisa telepon ke rumah sakit? Jadi di sini tidak ada telepon. Ya, saya terpaksa telepon ke rumah sakit. Ada urusan mendesak yang harus saya urus. Sekarang ada waktu tidak? Kalau ada urusan, cepat ke toko saya. Baik, saya langsung ke sana. Paman Chen. Ada apa, Paman Chen? Bukan saya yang cari kamu. Pak Jiang yang cari kamu. Pak Tua Jiang? Iya. Pak Jiang sebelumnya mengoleksi 1 potong. Sekarang dia butuh yang asli segera. Untuk gubernur. Jadi mereka titip saya cari kamu. Mau minta bantuanmu. Untuk cari bersama. Saya. Kek Jiang juga bilang, bantuan itu nggak gratis. Apapun yang kamu suka, berapapun harganya, dia akan tagih kamu seolah-olah itu asli. Anggap saja itu biaya apresiasi. Jadi artinya, kalau kasih kamu 1 miliar aja. memang pantas jadi pendiri konglomerat triliunan yuan. Ini terlalu norak banget. Pak, Bapak benar-benar mau biarkan si bocah itu? Bisa saya bantu cari sesuatu? Bos Chen aja nggak bisa nilai ini, tapi dia langsung tahu triknya. Katanya kuma anak kecil. Tapi nona itu bilang, kami sudah sewa, profesional di industri ini. Bon tu kamikari Artakarin. Saat ini, malah bawa anak kecil ke sini. Apa nggak apa-apa? Dia cari punyanya, aku cari punyaku. Salahnya apa punya mata tambahan? Aku selalu rasa, si kecil ini bisa kasih kejutan buat aku. Kejutan? Cek jam, Nian bentar lagi sampai. Ayo kita jemput. Bukannya tuan tua ini agak berlebihan? Kamu tahu apa? Di hadapan bakat, apalagi yang kayak gini, jenius yang dikasih bakat luar biasa. Kita harus perhatiin banget. Ayo. Tekanan dan fokus. Pak. Om, awalnya aku ini keponakanmu. Awalnya aku nggak mau ganggu kamu. Tapi urusan hari ini, benar-benar terlalu penting. Kamu harus datang buat jagain suasana. Paman ketiga. Kali ini, kalau aku bisa bantu keluarga Jiang, dan mengambil hati istri gubernur, maka pernikahan antara Linlin dan aku, pasti akan lancar. Begitu ini berhasil, pasti aku nggak akan lupa sama kamu. Tenang aja, aku datang hari ini, nggak akan ada yang kurang. Aku udah nunggu di toko Jade. Oh. Ibu. Di sana. Lihat. Si kecil pembawa sial itu. Ngapain dia di Longteng Group? Jangan-jangan. Apa? Dia tahu, kita hari ini mau sama kakek Jiang, ke pasar Jade. Sengaja mau bikin masalah. Apa? Bikin masalah? Masa iya dia ke Longteng Group kalau bukan buat itu? Aku aja belum mulai ganggu kamu, si kecil. Tapi kamu malah duluan yang bikin onar. Hari ini, aku harus memberi kamu pelajaran. Ini kantor Longteng Group, wah keren juga. Jangan bergerak. Kamu pikir kamu siapa?
Aku lagi ngasih pelajaran ke anakku, bukan urusanmu. Anakku, Nianyen. Dia itu ayahmu. Bukan. Kamu si kecil, jadi kamu merasa sudah punya sayap. Ya, ayah sendiri aja nggak diakui lagi. Gucing, sejak kamu mengkhianati ibuku, kamu sudah bukan ayahku lagi. Kamu, Atau hanya berpura-pura. Kalau kamu berani menyentuhnya hari ini, jangan salahkan aku kalau jadi kasar. Sama-sama, kamu pikir kamu siapa? Itu hal yang wajar sekali, kalau seorang ayah memberi pelajaran pada anaknya. Apa urusannya denganmu, kalau kamu tidak ada kerjaan? Kari tempet lain yang lebih zeyuk buat numpang. Kamu. Maksudmu, kamu, apa? Biar ku kasih tahu. Ini urusan keluarga kami. Kamu, orang luar, minggir sana. si Emmett. Kamu ngapain di sini? Kamu kesini buat cari masalah? Cari masalah. Gucing, kamu pikir semua orang sepertimu pakai cara-cara licik? Biar ku kasih tahu, untuk menghadapimu, aku bahkan tak perlu mengadu. Sayang, ku bunuh kau. Sudah. Nian, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Paman Chen. Kamu, orang dewasa, membuli anak kecil, tidak punya malu? Kamu anak besar. Ayah mendidik anaknya sendiri, bukan urusanmu. Jangan ikut campur urusan orang. Sebenarnya, ya, aku cuma mau memberimu pelajaran yang benar. Kalau kamu terus menghalangi, percayalah, aku akan pukul kamu juga. Coba saja. Aku ingin lihat apa yang bisa kamu tunjukkan hari ini. Paman Chen, jangan gegabah, kami kesini bukan untuk berdebat dengan orang Lalu kenapa kamu datang ke Longteng Group? Kenapa aku di sini, apa urusannya denganmu? Kamu si imut, aku sudah beri kamu muka, malah kamu balik tendang, ya? Aku berani nggak terima? Tunggu saja bagaimana aku perlakukan kamu. NAK. Jangan gegabah, kalau kamu mau memberinya pelajaran, aku nggak akan halangi. Tapi beri pelajaran di tempat lain. Lagi pula, ini kan Longteng Group. Aku khawatir kalau kabarnya tersebar, reputasimu bisa rusak, mengganggu pernikahanmu dengan Lin Lin. Tapi, kalau sampai dirusak oleh si kecil ini, bukannya malah bikin pernikahanku dengan Lin Lin terganggu? Ya ampun, dia cuma anak kecil 8 tahun. Aku punya cara. Ibu, bisa apa? Si kecil ini, bukannya dia suka panggil satpam? Bukannya kamu bilang, Longteng Group, Supervisor Wang dari Departemen Keamanan, selalu ingin dekat denganmu. Berharap kamu bisa kasih tahu hal baik tentang dia. K.I. Lin Lin. Ya udah, panggil aja dia. Ide bagus. Sayangku dan si imut ini, tunggu saja bagaimana aku perlakukan kalian. Hey Xiao Wang. Datang ke perusahaan sekarang juga. Turun ke lobi lantai 1. Ada 2 orang yang mencurigakan di sini, mau mencuri di perusahaan. Kak Gu, kapan tiba? Kenapa nggak kasih tahu aku akan jemput. Aku juga baru sampai, kebetulan ketemu 2 pencuri. Jadi aku panggil kamu. Pencuri? Siapa yang nekat, berani mencuri dari Dragon Soar Group? Dia. Kang Gu, jangan-jangan kamu salah lihat, dia cuma anak kecil, masa bisa mencuri? Tapi kok bisa ya? Kamu pikir aku cari gara-gara? Bukan, Kangu, accuse sama sekali tidak bermaksud begitu. Tapi dia memang masih kecil. Berarti kamu tidak tahu, anak ini dari kecil sudah nakal. Beberapa waktu lalu, dan entah bagaimana bisa dapat lebih dari 300.000. Kalau bukan pencuri. Bisa-bisanya dia dapatkan sendiri? Ada-ada saja. Beraninya kamu. Muda-muda sudah tidak belajar yang benar. Oke, Aku harus. Mandidikmu, ya? Berani kamu? Kamu siapa? Mau apa? Kok gampang banget percaya? Cerita sepihak mereka? Anak ini pasti bukan pencuri. Kalau dia bukan pencuri. Coba katakan, dia ngapain di grup Longteng? Betul. Dia ke sini bukan untuk mencuri. Lalu ngapain lagi? Jangan-jangan, dari grup Longteng, ketua direksinya mau ketemu dia. Nah, itu baru benar. Dia kesini karena dia adalah ketua direksi grup Longteng. Kakek Jiang sendiri yang memanggilnya.
Bu, dengar nggak? Dia bilang grup Longteng. Pak Jiang tua sendiri yang undang dia ke sini. Ketua Direksi Grup Longteng. Kakek kandung dari tunangan anakku sendiri. Sekarang malah mau ketemu anak kecil tak berguna ini. Kamu ini sudah siang bolong, mulai mengigau. Kamu bilang, kamu. Apa? Kamu nggak tahu diri. Ketua kami itu orangnya seperti apa? Masa mau ketemu anak kecil begituan? Aku serius. Kalau nggak percaya, aku telepon Pak Jiang tua sekarang juga. Aduh. Hei, kalian sekarang di mana? Siapa yang suruh kamu telepon? Kamu mau apa? Hai. Hei, ada apa sih? Ditutup begitu aja? Nggak bilang apa-apa. Apa salahku? Aku juga mau tanya itu. Ketua kita itu orangnya seperti apa? Berani-beraninya kamu menelepon beliau. Aku. Sudah. Xiao Wang, jangan banyak omong sama dia. Iya, cepat usir mereka dari sini. Anakku sebentar lagi akan menikahi anak sulungmu. Pastikan kamu urus ini dengan baik. Kenaikan pangkat dan gajimu cuma perlu satu kata dari anakku. Jangan khawatir, Bapak Gu, serahkan saja urusan ini padaku. Kalian berdua. Aku nggak peduli kalian masuknya gimana. Sekarang juga, langsung, pergi dari sini. Kalau tidak, atau Nggak mau dihormatin, malah mau dihukum? Awas. Aku peringatkan kalian, kami berdua ini tamu kehormatan ketua kalian. Jangan macam-macam. Gusur mereka untukku. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kenapa kamu datang, Lin? Gu Qing, bukankah kamu bilang, hari ini kamu akan mencari barang asli untuk kakekku? Kulihat kamu belum turun, baru turun untuk menjemputmu. Apa yang terjadi? Tidak. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan. Lin tahu sekarang, aku punya anak perempuan. Mereka berdua pencuri. Aku menangkap mereka. Aku minta supervisor Wang datang dan mengusir mereka. Iya. Pencuri. Anda pasti cucu perempuan Tuan Jiang. Jangan dengarkan omong kosong mereka. Kami bukan pencuri. Kakekmu yang minta kami datang. Kakekku? Diam kau. Sampai sekarang, Kau masih berpura-pura. kau baru akan menyesal saat sudah terlambat. Hari ini, aku akan membuatmu belajar pelajaran yang berharga. Yang harus diam adalah kau. Kau terus bilang, kalau Nian adalah anak perempuanmu. Tapi dari awal, hanya menindasnya, baru saja, hampir membuatnya dipukuli parah. Beginikah seharusnya seorang ayah bersikap? Apa yang kau bicarakan? Dia adalah anak perempuanmu. Anak kamu. Kak Gu Qing. Bukannya kamu bilang, kamu nggak punya anak? Anak ini datang dari mana? Masa aku nggak tahu? Nggak ada anak. Terus omongan tadi soal urusan keluarga dan mau ngajar anakmu, maksudnya apa dong? Aku ngerti sekarang, masa iya kamu sengaja menyembunyikan fakta punya anak, menipu anak keluarga Jiang, cuma buat naik kelas sosial, ya? Diam kamu. Siapa yang nipu Lin? Siapa anakku? Si imut-imut ini, masa ia anakku? Gu Qing nggak punya anak. Jangan dengarin omong kosongnya, mereka ketahuan sama aku. Lagi mencuri. Makanya mereka dendam, mau buat gaduh di antara kita. Iya, Lin. Anakku sangat mencintaimu. Masa dia mau menipumu? Apalagi punya anak seperti Pencuri licik seperti. Chen Lan Gucing, kalian berdua benar-benar nggak tahu malu. Sangat ingin menjauh dariku. Sangat takut rencana hidup numpang kaya orang lain gagal. Kamu. Aku nggak ngerti omonganmu. Tapi selama aku di sini hari ini, kamu nggak bisa mencuri apapun di sini. Lin, cepat bawa mereka masuk. Usir saja mereka semua. Lin. Kamu nggak percaya aku akui. Aku sebelumnya pernah menikah. Tapi itu semua diatur orang tua. Aku nggak punya pilihan lain. Legipula. Aku juga nggak punya perasaan padanya. Yang kucintai, selalu hanya kamu.
Kak Guking. Aku percaya kamu. Jangan khawatir. Nggak ada yang bisa mengadu domba. Kita berdua. Kalian masih berdiri di sana ngapain? Kenapa belum usir kedua orang ini? Dan kenapa kamu belum mengusir kedua orang ini? Keluarkan mereka dari sini. Nona bilang. Kalian berdua dengar tidak? Nona kami sudah bilang, cepat pergi dari sini. Kamu tunggu kami yang bertindak? Tunggu, Nona Jiang. Apa yang terjadi antara kamu dan dia bukan urusanku. Tapi gadis kecil ini, memang, kakekmu yang memanggilnya. Kalau kamu suruh orang mengusirnya, dan menunda urusan penting Pak Jiang, aku khawatir kamu tidak akan bisa menanggung tanggung jawabnya. Dari yang kamu katakan, dia bahkan bisa membantu Pak Jiang dengan sesuatu yang penting. Kocak banget, dia cuma pencuri kecil. Bantuan penting apa yang bisa dia berikan kepada Tuan Jiang? Begini, anak kecil aja, yang bahkan belum dewasa sepenuhnya. Kamu berani banget ngomong besar. Aku tidak berlebihan. Nona Jiang. Kukup. Kamu bilang anak ini anaknya Guking. Hampir saja membuatku salah paham pada Guking. Sekarang kamu bilang, kakekku yang memanggilnya. Kamu pikir aku mudah dibodohi? Aku tidak. Lin dan yang lain jelas-jelas nggak anggap kamu serius sama sekali. Mereka bahkan nggak anggap serius Longteng Group. Kalau kita nggak tunjukkan warna kita, bakal ketahuan muka keluarga Jiang jadi apa? Kamu benar, kakak Guking. Kalau kita biarkan mereka berdua, pergi saja. Memang terlalu mudah buat mereka. Supervisor Wang. Gimana yang besar ini? Pukuli dia dulu. Masukkan dia ke penjara karena pencurian. Kalau yang kecil ini, kita harus beri disiplin ketat. Hubungi pusat detensi remaja sekarang juga. Biarkan dia masuk dan memperbaiki diri dengan baik. Ini saudara-saudaraku. Beri mereka sans but en gars. Berhenti, Nona Jiang. Kamu benar-benar akan melakukan ini, kamu pasti akan menyesal. Menyesal. Tergantung pada apakah kamu punya kemampuan. Mulet. Kakek, kok bisa sampai di sini? Ada 2 pencuri di sini. Mereka berani banget datang ke grup Longteng kita tanpa takut mati. Mencuri. Aku baru saja mau mengusir mereka. Pencuri? Iya. Kang Jiang, mereka semua pencuri. Dan mereka melakukannya atas nama Kang. Menjelabui dan menipu. Kang Jiang. Kang jangan biarkan mereka lolos. Iya. Cepat beri perintah, Kang Jiang. Buat mereka semua membayar harganya. Kamu mau mengajari aku cara bertindak? Tidak berani mana aku. Tuan Jiang, saya. Kakek. Kenapa kakek bersikap seperti ini pada Kak Guking? Dia bersikap seperti ini juga demi perusahaan kita. Demi perusahaan? Kalau dia benar-benar peduli pada perusahaan, dia tidak akan membuat penilaian sembarangan, menganggap mereka sebagai pencuri, bahkan cucuku sendiri, pewaris grup Longteng. Tapi kamu begitu mudah percaya dan berat sebelah. Tanpa memastikan fakta denken jelas. Langsung memanggil orang untuk bertindak. Begitukah caraku mengajarimu selama ini? Kakek, aku salah apa? Bukannya cuma mau mengusir 2 pencuri? Kenapa kakek memperlakukan aku seperti ini? Kamu masih berpikir sampai sekarang, mereka adalah pencuri? Bukan begitu? Bodoh buta. Kalau begitu, biar aku beritahu kamu sekarang. Gadis kecil ini adalah kakekmu. Aku yang secara pribadi mengundangnya. Apa? Benarnya Tuan Jiang. Bagaimana mungkin dia bisa mengundang si imut-imut ini? Ya. Si penguras uang kecil ini, kamu punya kualifikasi apa? Sampai diundang oleh Tuan Jiang. Tuan Chen, Anda baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Tuan Chen dan nona muda ini adalah tamu kehormatan yang diundang tuan rumah. Berani-beraninya kamu memukulinya. Tamu kehormatan yang diundang tuan rumah. Apa maksudmu? Ini semua salah paham. Cuma salah paham. Salah paham, Wang Dai. Perusahaan mengirim kamu ke sini. Un truc menant gagné. Masalah keamanan grup, bukan menyuruhmu ke sini untuk menindas yang lemah. Dia. Semuanya dia. Dia, terus-terusan dia, mengenai mereka berdua. Aku cuma percaya supervisor itu benar. Aku juga melakukannya, demi keamanan grup Longteng. Lin. Pernikahanmu akan kuizinkan kamu putuskan sendiri. Ingin cari orang seperti apa? Aku pasti tidak akan ikut campur. Tapi aku tidak menyangka, berani-beraninya kamu dipasangkan dengan barang seperti ini. Kakek. Aku dan Kak Guking saling mencintai dengan tulus. Aku tidak akan membiarkan kamu bicara seperti itu tentangnya. Saling mencintai dengan tulus. Ayo tunjukkan padanya, nona muda bilang.
Ini Guking, semua informasi dari lahir sampai sekarang. Termasuk bagaimana dia meninggalkan istri dan anaknya. Dan mengatur pertemuan kebetulan denganmu. Berhayal memanfaatkan pengaruh keluarga Jiang untuk melesat ke puncak. Apa tidak mungkin? Bapak Guking bilang dia tidak punya anak. Dia juga bilang cuma mencintaiku. Masa iya dia tega menipuku? Nona, kamu sudah ditipu olehnya. Kalau tidak percaya, lihat saja. Guking, jadi selama ini kau membohongiku. Lin, aku. Kokuma Bajangon. Bukan begitu, Lin, biar aku jelaskan. Dan kamu juga. Si tua manis ini. Wanita tak berguna. Di matamu, mereka cuma buang-buang uang. Wanita berharga. Bisa bantu anakmu, sekali tembak langsung dapat jackpot, ya? Lin, pergilah padaku. Aku tanya kamu. Aku tanya kamu, kenapa diam saja? Aku. Aku apa aku? Kenapa dulu aku begitu buta, sampai memilih orang sepertimu, lebih buruk dari babi dan anjing? Makanya, dia memang anak dari binatang ini. Dia juga tamu kehormatan yang kuhadirkan. Kamu baik-baik saja, NAK? Kakek Jiang, aku baik-baik saja. Zhu Kuala, setiap orang yang mengganggumu hari ini, Wang Dahai. Qu'es-tu as? Mulai hari ini, kamu bukan lagi karyawan grup Longteng. Ambil barang-barangmu, keluar dari sini sekarang juga. Qu'es-tu as? Aku salah, aku tahu aku salah. Ada yang tidak beres dengan kepalaku. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku tidak akan berani lagi. Aku tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Kamu bahkan berani menindas anak kecil. Apalagi yang tidak kamu takuti lakukan, bawa orang-orangmu. Semuanya keluar dari sini. Jika kamu tidak mau pergi, aku bisa membantumu. Apa yang masih kamu tunggu? Kamu bersikeras membuat tuan. Camus. Kamu mengacau denganku. Seri dia keluar untukku. Masih tidak malu cukup? Dan kedua ini. Segera kembali. Aku pasti akan menuduhmu penipuan. Aku akan membuatmu membusuk di penjara. Tidak. Lau Jiang, kamu tidak bisa memperlakukan aku seperti ini. Kamu masih membutuhkan aku. Hanya aku yang bisa membantumu. Membutuhkan? Anda tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Anda masih membutuhkan saya. Hanya saya yang bisa membantu Anda. Saya membutuhkan Anda. Untuk Anda, Jiang tua. Saya tahu apa yang saya lakukan hari ini salah. Tapi saya datang ke sini hari ini untuk membantu Anda pergi ke pasar giok, memilih potongan giok. Karena itu, saya mengundang paman ketiga saya ke pasar perdagangan giok juga. Dia adalah ahli terkemuka di industri Jayak. Dengan dia di sini, pasti bisa membantu Anda memilih giok terbaik. Dengan cara ini, lalu Anda bisa menunjukkan bakti kepada istri gubernur. Benar? Tidak. Benar. Lin, Tuan Jiang, kami diizini untuk membantu Anda. Tidak perlu repot, Tuan Jiang. APA yang mereka katakan tidak tanpa dasar. Paman Gusan di dunia penilaian giok memang merupakan otoritas terkemuka. Tapi, Anda juga harus percaya pada kemampuan Nian. Ya. Kekek. Saya memang pernah mendengar Guking menyebutkannya. Paman ketiga cukup ahli dalam hal giok. Ya. Lin. Saya memang menipu Anda. Tapi saya punya alasan sendiri. Nanti saya jelaskan. Prioritas utama kami masih membantu istri gubernur memilih giok. Lebih penting lagi. Benar? Ini. Kakek Jiang. Karena pelakunya sudah ditangani, lupakan saja yang lain. Bagaimanapun, Anda masih membutuhkan mereka. Yang bertindak sudah menanganinya, urusan lain biarkan saja, lagi pula kamu masih butuh mereka. Nian. Kakek Jiang, aku akan sangat berterima kasih jika kakek mau membantuku. Jangan sampai urusanku mengganggu urusan penting kakek. Nian yang baik. Aku benar-benar minta maaf kamu harus mengalami itu. Kalau ada kesempatan lain, tidak ada yang berani mengganggumu lagi. Aku pasti akan menggunakan semua koneksiku untuk membantumu mendapatkan keadilan. Karena urusannya sudah selesai, Tuan. Sebaiknya kita tetap pergi ke pasar batu giok lebih awal. Baik, ayo pergi. Kepala rumah tangga Jiang, carikan mobil untuk Tuan Chen. Pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Baik. Nian.
dengan dukungan Tuan Tua Jiang. Mereka tidak akan berani berbuat apa-apa padamu. Tolong bersikap baik pada Tuan Tua Jiang, ya? Nian, tunggu sebentar. Mau ikut dengan kakek? Baik. Kakek, kita mau kemana? Ke pasar Batu Giok. Ya, kamu bisa langsung tahu apakah kaligrafi Wang Sisi asli atau palsu. Kamu pasti anak ajaib yang sangat berbakat. Nanti, lihatkan untukku. Beri aku saran. Ya? Baik, akan kucoba yang terbaik. Kamu tidak perlu merasa terlalu tertekan. Cukup awasi saja semuanya. Mau beli atau tidak, itu keputusanku, bukan urusanmu. Kalau begitu, ayo pergi. Ayo pergi. Paman Hertz sudah mengatur semuanya, kan? Tenang saja, semuanya sudah diatur, tidak masalah. Bagus, sampai jumpa nanti. Pastikan tampil dengan baik. Tentu saja, tentu saja. Jiang Lei Linlin. Kamu sudah sampai. Ini paman ketiga saya. Sirang Ali termuka di dunia Batajayak. Pak Jiang terlihat sangat sehat. Sungguh senang bisa bertemu dengan Anda. Kamu terlalu memuji saya. Kami masih membutuhkan mata tajam Anda. Haha, Tuan Jiang terlalu sopan. Bukan apa-apa, bukan apa-apa, bukan apa-apa. Hehe. Di depan ada pasar perdagangan Batu Giok. Mau kita lihat sekarang? Si kecil ini, biarkan dia tinggal di mobil saja. Lagi pula, barang-barang di dalam sana berharga. Kalau si kecil ini tidak hati-hati, Nanti pakai sesuatu. Betul sekali. Kalau pecah, saya yang bayar. Ada komentar lain? Ah, tidak. Saya terlalu khawatir. Hey Silicon, hey. PAK Jiang datang. Yo, Master Gu. Angin APA yang membawa Anda ke sini? Bos Lin, tamu kehormatan saya, ingin memilih beberapa batu mentah. Nanti semua orang akan tahu, siapa yang jalan batu jok ini. Batu mentah Anda yang terbaik. Saya akan bawa semuanya ke sini. Wah, bagus kalau begitu. Tamu terhormat, silakan masuk. Anda Bos Lin, kan? Pak Tua, saya juga tidak mau buang-buang kata. Bahwa saya lihat kontainer Anda. Baik, silakan lewat sini. Batch ini Adalah batu mentah kami yang baru tiba. Beberapa sudah dibuka, dan beberapa belum. Mari kita luangkan waktu untuk memilih dengan hati-hati. Bapak Gu, saya tidak tahu apa-apa tentang giok. Saya minta tolong ya. Jangan khawatir, Pak Jiang. Hari ini, saya pasti akan memilih sepotong batu kasar yang unggul untuk Anda. Ya. Person Dewara. Gunyen. Orang lain mungkin tidak tahu seperti apa orangnya Anda. Tapi apakah saya tidak tahu? Anak, Jangan bilang begitu. gadis kecil yang licik itu memang kukap cerdik. Saya rasa Ini jelas upaya untuk mencari muka dengan Pak Jiang. Bocah nakal itu. Saya beritahu ya. Bisnis giok itu penuh dengan ketidakjelasan. Langsung ke intinya. Jangan pikir kamu bisa bersikap sok di sini. Kakak menangkan hati Tuan Jiang. Sudah cukup kamu bicara? Kalau bukan karena Nian, kalian pikir kalian berdua bisa berdiri di sini dengan damai? Nian tidak merepotkan kalian. Justru kalianlah yang buat keributan di sini. Kalian pikir omonganku, Jiang Yuntian, hanya omong kosong, ya? Sudah. Jangan marah, Lao Jiang. Aku tidak akan bicara lagi, tidak akan. Iya, tidak akan bicara lagi. Mari kita berhenti bicara. Nian, sudah menemukan sesuatu? Kakek Jiang, tunggu sebentar ya. Aku akan cari pelan-pelan.
Boslin. Berapa harga batu monta ini? Master Gu memang Master Gu. Hanya perlu sekali lihat, langsung kenali harta karun toko ini. Bos Lin, kita kan sudah kenal. Jangan coba-coba tipu pelanggan. Katakan saja langsung berapa nilainya. Wah, Master Gu, bagaimana bisa bilang begitu? Aku, Lin Mei. Orang macam apa menurutmu? Bukannya kamu sudah cukup kenal aku? Masa aku mau menipumu? Kalau kamu memang tertarik dengan batu ini, dengan harga ini. 200.000. Master Gu, kamu memang suka bercanda. 200.000? Itu cukup untuk membuatku bangkrut. Ya ampun, aku bilang 20 juta. 20 juta? Iya, dan itu hanya karena kami kasih harga ini atas dasar pertemanan. Ini harga khusus untuk orang yang kami kenal. Kalau orang lain yang datang, aku bahkan tidak akan jual kurang dari 30 juta. Bagaimana batu ini, Master Gu? Kulit luar batu mentah ini sangat bagus. Aku rasa kemungkinannya sangat tinggi. Menghasilkan Imperial Green legendaris. Benar, meskipun kita tidak bisa mengekstrak Jade Imperial Green, kita masih bisa mengekstrak varietas Jade langka yang seperti kaca. Master Gu, jika itu benar-benar bisa menghasilkan Jade Imperial Green, berapa harga akhir batu ini? Saya akan menawarkan Anda persyaratan yang sama persis seperti sebelumnya. Tuan Jiang, terima kasih banyak. Bos Lin, mari kita bicara terus terang dan langsung ke intinya. Anda juga tidak perlu puas dengan 20 juta, dan saya tidak akan sembarangan menurunkan harga. Bagaimana dengan 10 juta? Ditambah 3 juta lagi. 13 juta. Jika Anda setuju. Selesaikan transaksi segera. Oh, lupakan saja. Lupakan saja, Master Gu. Kita sudah kenal lama. Saya akan sedikit merugi hari ini. 13 juta untuk Anda. Langsung sekali. Tuan Jiang, ya, kalau begitu, silakan bayar. Baiklah. Bayar. Ya, Master. Tunggu sebentar. Ada apa, Nian? Apakah kamu memperhatikan sesuatu yang tidak biasa? Ya. Apa yang diketahui anak tentang hal-hal yang tidak biasa? Tuan Jiang, jika Anda benar-benar tertarik membeli Jade, maka bayar segera. Jika Anda meremehkan saya, Saya akan pergi sekarang juga. saya benar-benar menolak untuk dihina oleh bocah kuat. Bantu Bapak mencari harta karun. Aku bahkan mengundang Paman San keluar. Beliau adalah ahli terkemuka di dunia batu giok. Kamu tidak percaya pada Ali. Kamu bertindak seperti ini. Bukankah itu menghina pamanku yang ketiga? Ya, PK Jiang. Bapak memang pemimpin dunia bisnis di Jiangcheng. Tapi bagaimanapun, profesi berbeda membutuhkan keahlian yang berbeda. Di industri batu giok, bukan cuma soal punya sedikit bakat, lalu bisa langsung sukses. Dia cuma anak kecil 8 tahun. Dia tahu apa sih? Apa yang dikatakan kakek dan yang lain juga tidak salah. Walaupun Bapak menghargai Nian, tapi dalam urusan industri batu giok, kurasa kita harus mendengarkan Paman Guking. Ya, Aku tidak pernah bilang tidak mau mendengarkan. Lagi pula, Nian juga tamu yang aku undang. Aku ingin mendengar pendapatnya. Apa alasanmu untuk menghentikanku? Nian, Tidakkah kamu memperhatikan sesuatu yang berbeda? Ya. Kalau begitu, bicaralah dengan berani. Kakek Jiang, ya, walaupun aku tidak tahu banyak tentang batu giok, tapi aku perhatikan kalau tekstur permukaan batu mentah ini cukup kasar. Ya, jelas sudah lapuk selama bertahun-tahun. Aku ragu. Ragu apa? Aku curiga setelah batu mentah ini dibelah, ya, akan ada banyak retakan di dalamnya. Walaupun benar-benar menghasilkan sepotong batu giok yang berharga, tidak bisa dibuat jadi perhiasan juga. Sama sekali tidak ada gunanya membelinya. Kamu ngomong sembarang. Saya bisa pergi sekarang juga. Jangan hina saya seperti ini. Benar, Pak Jiang. Kami benar-benar ingin membantu Anda. Tapi apa yang Anda lakukan? Bukankah itu menghina kami sebagai manusia? Pak John. Saya akui, saya memang punya motif egois. Saya membantu Anda supaya bisa berbaikan dengan Lin. Tapi Anda malah percaya anak Kessel 8 tahun. Tidak percaya kata-kata paman ketiga saya. Kalau begitu, ayo kita pergi sekarang. Benar, Tuan. Anak kecil ini, entah bagaimana caranya, bisa menyihir Anda. Saya akui, dia memang punya bakat menilai harta karun. Tapi ini kan industri batu giok. Tanpa pengalaman minimal 10 atau 20 tahun, bagaimana mungkin seseorang bisa melihat sesuatu yang signifikan?
Kakek Jang cuma tanya sesuatu ke saya. Saya cuma ngomong asal aja. Kenapa kalian jadi begitu agresif? Aggressive maksudnya APA. Si brengsek kecil tadi di lobi grup Longteng. Saya akui. Tapi sekarang, di sini, kamu punya hak untuk bicara? Ya, kamu si imut. Kamu bahkan tidak tahu satu huruf pun, dan kamu meragukan kakek ketigamu. Kamu pikir kamu siapa? Hukum mana yang bilang kalau orang yang lebih muda tidak boleh mempertanyakan orang yang lebih tua soal batu mentah ini sebelum dibelah? Kamu begitu yakin, pasti ada barang berharga di dalamnya. Kamu si imut. Gak heran ayahmu mau cerai sama ibumu, hingga punya anak seperti kamu, yang tidak tahu diri. Siapapun dalam situasi mereka pasti akan bercerai. Saya tidak akan berdebat dengan Bapak. Tapi kalau Bapak berani menghina ibu saya lagi, awas, saya tidak akan sungkan. Bayingkan. Saya ingin lihat apa yang akan kamu lakukan padaku. Baiklah, kalau kamu cari mati, maka hari ini saya dengan senang hati temani kamu. Kamu bilang batu ini pasti akan menghasilkan giok yang berharga, kan? Maka hari ini saya akan uji mata saya melawan mata kamu. Berani tidak kamu bertaruh dengan saya? Omong kosong. Di seluruh industri giok, kamu adalah orang pertama yang berani bicara seperti itu padaku. Jangan banyak omong. Saya tanya, berani tidak? Kamu. Masa tidak berani? Kalau tidak berani, diam saja. Jangan sombongkan senioritasmu di sini. Kurang ajar. Hari ini saya habis-habisan. Biar saya puas main denganmu, anak kecil. Kak. Hari ini, saya akan memberimu pelajaran yang berharga, anak kecil ini. Si kurang ajar yang tidak tahu diri. Ebiu. Jangan hentikan Om. Karena si kecil ini, sendiri yang cari mati. Ya biarkan dia mati. Cari mati sendiri, ya biarkan dia mati. Anak-anak bicara tanpa beban. PAKgu. Dari segi emosional, Anda juga kakek ketiga si anak. Dari segi logika, Anda adalah raksasa di dunia giok. Ngapain turun ke level gadis kecil ini? PAK Jiang. Ini bukan lagi urusan antara kita berdua. Ini antara aku dan si manis kecil ini. Kalau aku tidak memberinya pelajaran hari ini, dan ini tersebar. Mana muka aku? Si imut tua, kamu pikir bisa menggurui aku? Hanya karena ada yang sedikit menjilat, bukan berarti kamu jadi raja imut. Kamu. Si imut kecil. Karena kamu sangat menikmati berjudi. Baiklah. Ayo kita pasang taruhan sekarang. Ya, pasang taruhannya sekarang. Baiklah, kalau aku kalah, aku akan lakukan apapun yang kamu minta. Tapi kalau kamu yang kalah... Kalau kami kalah, kamu ngomong kosong. Masa kami bisa kalah? Jangan bicara terlalu cepat. Bagaimana kalau? Tidak ada. Bagaimana kalau? Karena kita sedang bertaruh, aku akan bertaruh. Kalau aku kalah, aku akan keluar dari industri giok selamanya. Tidak cukup. Belum selesai? Bukannya kamu mengaku ahli giok nomor 1? Kalau kamu kalah, berarti aku lebih hebat dari kamu. Kamu harus berlutut dan bersujud padaku, menyajikan teh dan air untukku, mengakui secara terbuka bahwa keahlianmu tidak sebanding denganku, dan live streaming ke seluruh industri giok. Beritahu semua orang di industri ini. Sok berani sekali, dasar bocah manis. Kamu mau menghancurkan Paman Tiga. Beraninya kamu. Beraninya kamu tidak melakukannya. Aku akan bertaruh denganmu. Kalau begitu mari kita mulai memotong. Tunggu sebentar. Karena taruhannya sudah dibuat. Sayang, Jangan cuma berdiri di situ. Pilih satu batu giok dari sini. Kalau yang kamu pilih lebih mahal dari punya Laosan, maka kami yang kalah. Kalau tidak, kamu yang kalah. Bukannya ini menyusahkan orang? Menyusahkan? Aku tidak menyusahkannya. Dia yang menganggap dirinya hebat. Dia bilang wawasannya lebih baik dari si anak ketiga. Nian, kamu tidak perlu setuju dengan mereka. Kakek Jang, tenang saja. Saya janji pada Anda. Kalau begitu, jangan banyak omong lagi. Cepat pilih. Jangan salahkan aku kalau tidak memberi kesempatan. Dalam 10 menit. Kalau kamu belum juga memilih, maka kamu kalah.
Ada apa ini? Tidak dengar jelas, Grandmaster Gu ini, tokoh utama di komunitas Giok, mau adu dengan anak muda ini. Apa? Grandmaster Gu malah adu dengan anak kecil. Ini namanya menindas. Ya? Sudahlah. Kita nikmati saja pertunjukannya. Aku penasaran anak itu datang dari mana. Tidak tahu diri. Bocah manis ini. Zog acting. Kamu terlihat seperti orang awam banget. Bagaimana mungkin aku punya anak yang memalukan seperti ini? Bos Lin, ini harganya berapa? Sudah kubilang, Nona muda, kamu ngerti bisnis ini apa enggak sih? Batu asli di izini. Semua sisa dari pelanggan sebelumnya. Biar saya kasih saran, kalau kamu benar-benar mau memukau Master Gu, kamu lebih baik pilih dengan lebih hati-hati. Aku cuma suka main-main dengan taruhan kecil untuk bersenang-senang. Baiklah kalau begitu, pokoknya, semua yang baik sudah saya katakan, karena kamu memang suka dengan potongan ini. Ya 1000 buat kamu. Kakek Jiang, tolong bayar tagihannya. Kalau kamu tidak yakin, Nian, aku akan bawa kamu pergi sekarang. Jangan bertindak gegabah, apapun yang terjadi. Tidak mungkin, Pak John. Karena kita sudah bertaruh hari ini, maka Raja Surga pun tidak bisa menghentikannya. Ini juga bukan sesuatu yang bisa kamu tarik kembali. Pak John. Kalau kamu berpihak padanya di depan umum. Jangan salahkan aku. Omong kosong, berani mengancamku. Aku, Jiang Yuntian, mau membawa seseorang pergi. Perlu ikut campur darimu? Pak John. Aduh, semuanya, datang dan nilai ini. Barusan, jelas-jelas si imut ini, yang aktif cari masalah dengan kami. Kami terpaksa menerima taruhannya. Sekarang si kecil ini, sadar betul dia akan kalah. Dia menggertak orang lain mengandalkan koneksi kuatnya. Semuanya, mari kita bahas dan nilai situasinya. Masih adakah akal sehat di sini? Masih adakah hukum yang tersisa? Jadi, Bu Amazala Sandiri. C'est les séquences Sandiri. Berani menggertak orang lain dengan pamer kekuasaan. Anak-anak tidak tahu luasnya langit dan bumi. Tidak masalah, tapi karena kita sudah memulai pembicaraan ini, masalah ini tidak bisa begitu saja diabaikan. Betul. Walaupun punya uang dan pengaruh, apa gunanya? Anak-anak harus dihukum atas kesalahannya. Semuanya, diam. Kakek Jiang, kamu tidak perlu turun ke level mereka. Penilaianku tidak pernah salah. Nian, kamu yakin? Aku yakin. Kalau begitu, aku akan ikuti saranmu. Siapa bilang keluarga kami mengandalkan pengaruh untuk menindas orang? Nian. Aku sudah memutuskan batu mentah mana yang akan kubeli. Bayar. C'est ya Boslin, c'est ya Yongscan. Si kecil, berani bersaing denganku. Kamu masih belum cukup berpengalaman. Tunggu saja, lihat bagaimana aku menghadapimu saat kamu kalah. Karena semuanya sudah dipilih. Mari kita potong. Sekarang, aku tidak sabar untuk melihat si kecil ini. Belutut ketakutan memohon. Maksudku, kenapa Bos Lin masih berdiri saja di sana? Cepat, potong. Master Xinggu. Kalau begitu, kami akan atur seseorang untuk mulai memotong. Baik. Bawa seseorang ke sini. Si kecil manis. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Lihat saja bagaimana kamu akan kalah sebentar lagi. Haruskah kita potong? Cepat, belah dan lihat. Batu yang diperiksa Master Gu ini kemungkinan besar menghasilkan sesuatu yang bagus. Benar juga. Kalau begitu, Master Gu, mari kita mulai memotong. Baik. Kakak ketiga. Hari ini kita harus berbuat baik. Ajari si kecil ini pelajaran. Yang ini mulai hijau. Mulai hijau. Lihat warnanya, Hasty Imperial Green. Apa? Ini benar-benar Imperial Green. Hebat. Master Gu benar-benar luar biasa. Paman San, kamu memang yang terbaik. Begitu dia bertindak, langsung Imperial Jade. Paman 3, cepat buka. Hari ini, aku akan tunjukkan pada semua orang apa yang benar-benar layak disebut Imperial Jade kualitas terbaik.
Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana mungkin? Paman. Kok retaknya banyak banget? Sayang sekali giok kekaisaran sebaik ini, retaknya muncul banyak sekali. Nggak bisa dibuat perhiasan. Wah, ini rugi besar banget. Terus giok kekaisaran ini jadi nggak berharga? Kalau retaknya lebih sedikit, masih bisa dibuat cincin, bisa jadi bernilai banyak uang. Sekarang, jadi nggak berharga. Ada apa ini? Kok bisa retaknya sebanyak ini? Saudara ketiga Egai. Apa mereka main tipu-tipu? Jangan berani-beraninya berbohong di depan mata semua orang. Batu ini, di depan banyak orang. Dikeluarkan. Mau main tipu apa lagi? Enggak. Maksudku bukan begitu. Maksudku tadi. Terus maksudmu apa? Seperti yang kita semua tahu. Di industri batu ini, keberhasilan itu 1/10 mata. 9/10-nya keberuntungan. Kalau nasibmu sendiri nggak bagus, mau salahin siapa? Sudahlah, Kak. Jangan ngomong lagi. Ini dihitung kerugian untuk Tuan Gu, kan? Rugi? Tuan Jiang, jangan lupa. Batunya belum dipotong. Maksudmu batunya belum dipotong gimana? Batu kalian nggak ada harganya. Batu yang dibeli Nian-Nian, asal ada sedikit deposit giok yang bisa diambil, nilainya bakal lebih tinggi dari semua punya kalian. Maksudmu ngomong gitu apa sih? Kamu sendiri yang bilang tadi. Ada yang dia pegang. Bisa menghasilkan bahan giok yang lebih bagus dari punya kita. Tapi apa jaminannya? Iya, harus dibuka dulu. Menurut kalian, apa isinya? Batu nggak berharga yang dia pegang itu? Betul. Saudara ketiga cuma salah menilai sesaat. Batu kecil nggak berharga ini, belum juga dibelah. Masa kita udah bilang kalah? Tuan Gu, maksudmu juga begitu? Ini, saya... Kalau kita bisa dapat bahan giok yang berharga, maka saya juga minta Tuan Gu untuk bisa menepati janji. Saya... Takut APA, saudara ketiga? Biar saya lihat, barang kecil merugi ini, bisa menghasilkan apa yang bagus? Iya, Paman. Kamu aja sampai tertipu, apalagi si bocah kecil itu. Baiklah, saya ikutin kata kalian. Ini beneran bisa dapetin barang berharga? Kamu kebanyakan mikir. Walaupun Master Gu Odar meleset. Tapi anak ini... Mau dapat apa yang bagus? Kamu belum lihat batu asli si anak. Itu cuma diambil dari tumpukan rongsokan. Kalau dia bisa hasilin yang bagus, gue makan aja. Nian-Nian, kamu yakin? Yakin? Pede banget. Dasar pembawa sial. Kalau kita bisa dapat barang bagus, aku yang panggil kamu nenek. PAK Jiang. Kok orang yang bijak bisa bodoh sekali ini? Masa kamu gampang banget percaya omongan bocah kecil? Diam aja lo. Kakekku nggak percaya sama dia. Masa iya? Dia percaya sama batu sampahmu? Kucing. Barusan kamu hampir bikin kakekku kena masalah. Urusan kita aja belum beres. Mendingan kamu diam aja. Lin. Jangan bilang gitu. Walaupun Lausan sempat salah pilih. Tapi cuma asal ambil. Dapetnya Imperial Green. Cuma lagi sial aja. Dapet yang retaknya lebih banyak dari biasa. Agak kayak lagi ujian. Prosesnya udah sempurna. Tapi jawabannya beda. Tetap aja 0. Udah. Lin. Jangan bahas itu sekarang. Ini barang bagus atau sampah. Nanti buka aja langsung ketahuan. PAK Jiang. Ya, terserah kamu mau potong sendiri. Atau biar teman kecil ini yang lakukan. Atau biar Nian-Nian yang awasi. Soalnya dia yang milih batu ini. Baiklah. Si kecil kurang ajar. Pegang yang bener ya. Awas jangan sampai jatuhin kaki sendiri. Nanti bahaya. Nggak bakal kena aku. Aku cuman harap matamu bisa lebih tajam. Liatin yang benar buat aku, batu ini bisa ngasih apa. Buat aku. Ini giok kekaisaran kualitas terbaik. Nek, un tout bizarre. Ini kok bisa terjadi?
Sudah. Mungkinkah batu sialan kecil ini benar-benar terpilih? Tidak mungkin, ini pasti palsu. Palsu. Dek, kamu jual giok hijau kekaisaran ini? Kalau dijual, saya tawa 10 juta. Mau bohong siapa? 1 juta NAK. Saya kasih 3 juta. Ini giok hijau kekaisaran kualitas terbaik. Kalau dilihat dari area ini, pasti bisa diukir jadi patung Buddha giok. Kumanawa 30 juta. Jangan mimpi. Nah, jual ke saya. Saya tawa 50 juta. Nyen. Kamu benar-benar memotong giok kekaisaran yang luar biasa. Kakek Jiang, kan saya bilang, asal kakek percaya sama saya pasti bisa melakukannya. Saya percaya, tentu saja saya percaya padamu. Hebat sekali, kakek. Dengan sepotong giok hijau kekaisaran ini, kakek pasti akan bersinar terang di pesta tahunan gubernur. Selamat Pak Jong. Karena mendapatkan batu giok seperti ini. Hentikan kata-kata pujianmu. Sekarang, penuhi taruhanmu. Taruhan apa yang kamu bicarakan? Taruhan apa? Kucing. Kamu mau mengingkari janji? Linlin, PK Jiang. Dengarkan apa yang kamu katakan. Dia cuma anak kecil yang ngomong sembarangan, dan kamu malah menganggapnya serius. Ja, Linlin. Paman ketigaku, dia juga raksasa di industri ini. Kamu mau dia berlutut dan bersujud ke anak kecil? Nanti. Bagaimana dia bisa bertahan di lingkaran ini? Itu urusannya sendiri. Baru saja, kalian semua sangat memaksa. Sekarang setelah kalah taruhan, kamu mau kabur. Kamu pikir semudah itu? Tuanku. Jangan salahkan orang tua ini karena mempersulitmu. Kamu tidak mau mengakui taruhan ini, kamu bisa pergi sekarang. Tapi nanti, kalau ada gosip di industri giok, jangan salahkan orang lain. Aku. PK Jiang. Seperti kata pepatah, maafkan orang lain jika bisa. Kamu benar-benar menemukan harta karun hari ini. Apa yang terjadi hari ini? Bisakah kita melupakannya saja? Lucu ya. Sekarang kamu baru bicara adil. Waktu orang lain menggertak Nian tadi, kenapa kami tidak dengar kamu bicara saat itu? Aku tanya kamu untuk terakhir kalinya, apakah kamu akan menepati taruhan ini? Atau tidak? Aku. Ketiga, kamu adalah kakek ketiganya. Kalau kamu berlutut dan bersujud, maka dari sekarang, PK Jiang. Aku akui taruhan ini. Hanya urusan berlutut dan bersujud ini. Mari kita lewati saja. Dan juga, dari hari ini, aku keluar dari dunia giok. Bagaimana menurutmu? Lihat apakah itu berhasil. Tidak mungkin. Tuan Jiang. Selalu sisakan ruang untuk manuver, agar kita bisa bertemu lagi nanti. Zituyu, kan? Tuan Jiang. Linlin. Apa kau benar-benar berniat melakukan ini untuk si kecil ini? Memaksa kami sampai sejauh ini? kakak ketiga, sudahlah, ayo kita pergi. Pergi? Harus kemana aku pergi? Masalah hari ini. Aku mengaku kalah. Paman ketiga, apa kau benar-benar akan bersujud dan menyembah pada anak kecil ini? Aku akan berlutut. Paman ketiga. Ini benar-benar berlutut. Tokoh dunia giok langsung berlutut begitu saja. Reputasi seumur hidup Master Gu rusak hari ini, betul sekali. Paman ketiga, ayo, paman ketiga, bangunlah. Tuan Jiang. Sekarang, apa kau puas? Ayo kita pergi. Kepala rumah tangga. Ya, Juan, apa yang harus saya lakukan? Seperti yang kita sepakati, ke rekening Nian 100 juta. Akan segera diatur. Terima kasih kakek Jiang. Sama-sama. Ini hakmu. Sejujurnya, aku, sebagai orang tua, harus berterima kasih padamu. ETC APA yang telah kau lakukan untuk keluarga Jiang. Aku sudah menyelesaikan masalah besar. 100 juta. Cukup untuk mama hidup dengan baik. Tapi ini baru permulaan.